Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita biasanya rutinan pengajian kitab Safinatun Najah di Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer. Cuman sekarang ada sedikit perubahan. Ini acara apa nih? Tasyakuran. Hah? Tasyakuran di rumah Dokter Dandi. Ya, moga-moga hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tentang masalah kurban. Sedikit banyak tentang masalah kurban. Kurban kita bahas secara hukum fikihnya aja, secara singkat. Kurban yang dilaksanakan di waktu Idul Adha nanti dan waktu penyembelihannya dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum azan maghrib. Itu waktu untuk penyembelihan dan pembagian sebagian. Kemudian ada beberapa hal yang sering ditanyakan tentang kurban ini yaitu tentang bagaimana sering ditanyakan cara untuk menjual bagian dari kurban, terutama kulit. Maka kita jawab bahwa apapun bagian dari kurban, si pengkurban ini yang punya kurban maksudnya itu sama sekali tidak boleh menjual bagian apapun dan tidak boleh menjadikannya sebagai upah apapun bagian itu. Misalkan tolong sembelihin kurban saya, nanti Anda saya beri kulitnya, ini haram. Atau nanti Anda saya kasih kepalanya atau saya kasih kakinya, ini haram. Ini termasuk upah maksudnya. Jadi tidak boleh sama sekali seperti itu, haram. Kemudian yang menerima kurban itu, bagaimana hukum yang menerima kurban? Yang menerima kurban itu ada dua hal. Kalau yang menerima ini orang mampu, maka dia haram menjualnya juga. Dia hanya boleh mengkonsumsi atau memberikan kepada yang lain. Tapi kalau yang menerima ini orang fakir miskin, maka boleh untuk menjualnya. Khusus untuk fakir miskin aja yang menerima. Boleh menjualnya, boleh mengkonsumsinya. Hanya itu. Selain daripada itu tidak bisa. Jadi jangan dipakai hela. Kadang-kadang banyak orang yang nyari hela gimana caranya ini bisa jadi duit. Untuk apa sih? Kadang-kadang katanya untuk keperluan panitia. Sebetulnya kalau untuk keperluan panitia, ketika ada teman-teman yang mungkin membuka kepanitiaan kurban, ini kan niatnya amal sih sebetulnya kan. Nah, kalau ingin ada operasional, maka mintalah uang operasional, ongkos. Setiap ada orang yang nitipin kambing dikasih ongkos sekian, sapi ongkos sekian, itu tidak masalah, boleh kayak gitu. Nah, uang itulah yang dipakai untuk operasional. Ya, selebihnya nggak boleh. Kalau dari kurban itu dipakai untuk operasional, dalam arti dijual. Tapi kalau kurban itu dagingnya dibuat makan para panitia, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Asal tidak bisa dipakai untuk jual beli atau alat tukar. Nah, terus kulitnya gimana dong statusnya? Ya statusnya kalau memang ingin dijual, tidak bisa dikonsumsi sendiri, atau mungkin ada beberapa masjid yang kulit ini dipakai buat beduk. Atau mungkin jamaah majelis dipakai buat terbang, mungkin ya. Kalau gitu nggak apa-apa, boleh, asal tidak ada unsur jual beli. Kalau tidak, ya kita kasihkan orang miskin, dan orang miskin kita kasih tahu caranya untuk menjual, jualnya di mana. Udah itu aja. Nah, uangnya terserah dia. Kita tidak bisa ngasih Anda menjual, nanti uangnya separuh buat panitia, separuh buat Anda. Ini nggak boleh juga. Karena kalau dia seperti itu, maka dia jual dengan syarat, atau memberi dengan syarat, atau hadiah dengan syarat. Ini tidak sah. Hukumnya juga haram.
Nah, terus pembagiannya gimana pembagian kurban ini? Pembagian kurban ini kalau misalkan kurban itu kurban sunnah, maka si pengkurban boleh untuk mengambil bagian dari kurban itu untuk konsumsi dia dan keluarganya. Berapa bagian? Berapapun sih sebetulnya. Jadi intinya kurban itu ya, intinya kurban itu kita menyembelih di hari yang sudah ditentukan, hari Idul Adha dan Tasyrik dari 4 hari, dan membagikan walau sebagian kecil. Pokoknya ada yang dibagikan. Misal ada orang kurban kambing nih, kemudian dia membagikannya kambing misalkan 18 kilo, hasil dagingnya 18 kilo. Kemudian dia kasihkan kepada tetangganya cuma setengah kilo atau 1 kilo. Yang 17 kilo disimpan di freezer sama dia. Boleh nggak? Boleh. Cuman keterlaluan banget itu orangnya. Pelit atau kurang dermawan. Nah, afdal pembagian gimana sih? Sepertiga untuk konsumsi kita dan keluarga, sepertiga kita bagikan rata ke tetangga-tetangga muslim ya, muslim. Kemudian yang sepertiga kita kasihkan khusus ke fakir miskin. Kalau itu kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib, apa sih kurban wajib itu? Kurban wajib itu nazar. Kalau kita nazar kurban, maka seluruh bagian dari kurban tersebut harus disodakohkan ke fakir miskin. Tidak boleh ada yang dikonsumsi oleh pengkurban atau keluarganya atau orang-orang yang mampu menerimanya. Jadi kurban sunnah ya kurban yang biasa, kurban wajib adalah nazar. Pahalanya otomatis lebih banyak. Nah, lantas kalau misalkan ada orang di daerah kompleknya itu orang yang kafir, bukan Islam, boleh nggak menerima daging kurbannya? Jawabannya adalah tidak boleh. Nah, tapi nanti takut fitnah, takut nanti ada ancaman, takut nanti dikatakan radikal lah ini segala macam, kan itu buat senjata zaman sekarang ini kan. Gimana dong takut fitnah? Nah, kalau takut seperti itu, belilah daging di pasar, beli 1 kilo mungkin, atau misalkan ada 5 kakak begitu ya, kita beli 5 kilo, kita kasih daging itu. Bukan daging dari kurban, karena daging kurban merupakan ritual agama kita yang hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Kalau kita ingin memberi orang yang di luar Islam, beli daging yang di pasar yang bukan kurban, kemudian kita bagikan ke orang-orang yang bukan Islam tadi. Aman sudah. Itu caranya. Nah, itu yang sering ditanyakan, beberapa bagian yang sering ditanyakan oleh orang-orang ketika masalah kurban ini. Itu secara singkat dan poin-poin pentingnya aja atau poin-poin utamanya aja. Nah, kemudian kurban sapi itu bisa untuk 7 orang ataupun 1 orang atau 2 orang, maksimal 7 orang. Sapi diniatkan. Kalau kambing, 1 ekor kambing itu 1 orang, itu sudah mu'tamad di mazhab kita Syafi'i. Kalau dikatakan ada hadis Nabi kurban atas nama umatnya, itu Nabi ada di dalam apa namanya hadis kan? Dikatakan oleh ulama bahwa Nabi kurban atas dirinya, niat dirinya, kemudian pahalanya disampaikan kepada umatnya. Kalau gitu boleh, pahalanya, bukan kurban. Nah, kemudian kalau kita kurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, kita kurban. Boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh. Kecuali orang tua kita itu wasiat sebelum meninggal, kalau dia meninggal, dia mau kurban, maka itu boleh diambil dari uang waris. Kalau dia wasiat. Tapi kalau dia tidak wasiat, maka tidak boleh. Nah, terus gimana dong? Saya ingin orang tua saya dulu itu tidak mampu, sedangkan saya sekarang sudah mampu. Saya ingin orang tua saya itu ada pahala kurban karena tidak pernah kurban karena tidak mampu. Gimana caranya? Caranya kita kurban atas nama diri kita, kemudian kita doa sama Allah, ya Allah saya pasrahkan pahalanya kepada orang tua saya. Selesai, udah itu aja. Nah. Terus kemudian yang terakhir, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan, jadi anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan secara umum. Masalah akikoh dan kurban. Kalau orang yang belum akikoh boleh nggak kurban? Jawabannya boleh. Kalau dikatakan boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, kurban dulu atau kekah dulu? Kekah dulu.
Kenapa? Karena kekah ini cuma sekali seumur hidup, sedangkan kurban berulang setiap tahun. Maka lebih baik kekah dulu baru kurban. Kalau digabung boleh nggak? Kalau digabung sebetulnya boleh, cuman ribet nanti. Kalau digabung ini ribet. Jadi satu kambing dengan dua niat, tapi akan ribet. Ribetnya gimana? Ribetnya kalau kurban itu afdolnya dibagikan mentah, sedangkan akekah dibagikan dalam keadaan matang. Terus kalau digabung setengah matang. Ribet kan? Nah kata mending sendiri-sendiri, apa? Ya kakak dulu. Dan ketika kita dapat rezeki, baru kita kurban. Nah kakak untuk anak laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Tapi ketika ada seseorang yang tidak mampu untuk 2 ekor kambing ketika dia punya anak laki dan mampunya cuma 1 ekor, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Kalau memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, 1. Terus kemudian ketika dia mendapatkan rezeki lagi, apakah dia harus menggenapin jadi 2 dengan dinambah 1 lagi? Jawabannya adalah tidak perlu. Kalau sudah 1 ya sudah. Kalau memang mampunya cuma 1. Tapi yang lucu mengatakan mampunya cuma 1, cuma beli HP yang harga 5 juta. Karena ada yang seperti itu ya, orang mengatakan saya tidak mampu, cuman HP-nya mahal. Rokoknya mahal juga. Ya tidak mampu dari mana? Itu sekelumit tentang masalah-masalah tentang kurban yang umum ditanyakan oleh masyarakat kita. Kayak di online di apa yang sering ditanyakan ya seperti itu, seputar itu aja mesti seputar itu aja. Nah, kemudian untuk cara penyembelihan itu juga perlu dihati-hati. Di beberapa daerah sudah ada pelatihan untuk penyembelihan, karena menyembelih binatang yang halal dimakan ini ada aturan ya memang. Karena kalau kita sembarangan menyembelih maka hukum binatang ini menjadi bangkai nantinya dan tidak halal dimakan. Yang pasti menyembelih itu harus orang muslim. Kalau orang kafir maka tidak sah penyembelihan tersebut, atau murtad juga tidak sah penyembelihannya. Kemudian menyembelihnya itu harus memotong jalur makan dan jalur nafas di binatang itu dengan pisau yang tajam, dan pisau ini tidak boleh terangkat ketika proses menyembelihnya. Kalau terangkat kemudian dikembalikan lagi, maka binatang ini sudah tidak bisa lagi dikonsumsi karena menjadi bangkai, otomatis haram. Nah, jadi atau misalkan ada kan orang menyembelih gini, tahu-tahu baru sekali terus mungkin berontak sapinya, biasanya sapi sih, atau kambingnya berontak, dia terlempar kemudian diambil lagi pisaunya, diulang lagi, sedangkan sudah terpotong, ini haram sudah. Jatuhnya jadi bangkai. Makanya butuh orang yang benar-benar ahli, terutama di hati kan. Orang kadang-kadang orang ini benar dia ahli tapi dia paham hukum fikihnya tapi hatinya tidak kuat. Ini bisa ragu dia memotong, akhirnya jadi gak karuan. Jadi tidak sah makanan itu, binatang ternak ini, binatang yang halal dimakan ini jadi haram dimakan karena salah dalam menyembelihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ada? Masih ada aja ya? Ada terus? Ini kalau pertanyaannya terus maghrib gimana nih? Apa kita lanjut setelah maghriban? Oke. Seperti ada pertanyaan, syarat sahnya kita berkorban, diduluin nazar apa kurban dulu? Syarat sahnya kita berkorban yang satu. Syarat sahnya kita kurban, ya syarat sahnya kita kurban, yang sudah kita bahas tadi. Orang Islam, kemudian berakal dan baligh. Kalau kurban atas nama anak yang belum baligh, boleh enggak? Jawabannya ada yang mu'tamad mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan, ulama mengatakan diperbolehkan mengatasnamakan anak yang belum baligh. Ya, ada pendapat mengatakan demikian, diperbolehkan. Diduluin nazar apa kurban dulu? Nazar apa nih maksudnya? Nazar apa dulu? Kalau nazar ini kalau dengan waktu, maka dia tidak boleh mendahulukan yang selain nazar. Misalkan ada orang nazar dia mau umroh misalkan,
sudah membayar, tahu-tahu kurban, kepingin kurban, mana yang didahulukan? Ya nazar karena wajib. Kalau waktunya, kalau maksudnya bersamaan waktunya antara nazar dengan amalan sunnah, kalau berbarengan waktunya maka yang didahulukan adalah nazar karena nazar itu berubah menjadi wajib. Ya, nazar itu adalah melakukan ucapan nazar untuk melakukan sesuatu yang hukumnya, asal hukumnya itu sunnah. Seperti itikaf, sodako, sholat berjamaah, kemudian sholat sunnah yang lain, kemudian ya kayak kurban ini juga. Itu kalau dinazarkan dengan ucapan maka jatuh hukum nazar, jatuh hukum wajib, dan dia tidak tidak gugur kewajiban dia selama dia tidak melakukan nazar tersebut dengan niat untuk melakukan nazarnya. Ketika melakukan nazar itu, misalkan itikaf itu nazarnya harus terucap dengan lisan, kemudian setelah itu dia harus melakukan yang dia nazarkan tadi dengan niat lagi dalam hatinya, saya niat melakukan itikaf yang saya nazarkan tadi. Itu poinnya gitu. Kadang ada orang cuma nazar aja. Ada masjid-masjid tertentu ditulisin di situ nadartu ana taqifa bi hadzal masjid madumtu fi ta'ala. Ini ucapan nazar yang harus terucap dengan lisan. Kalau kita membaca dalam hati tidak sah. Kemudian setelah kita mengucapkan itu dengan lisan kita, ya, maka kita wajib untuk mengucapkan niat melaksanakan nazar di hati kita ketika kita melakukan perbuatan nazar kita tadi. Jadi 2 kali. Yang satu nazar, yang kedua niat melaksanakan nazar. Lah nazar harus terucap dengan lisan. Kalau dalam hati nggak sah. Kemudian niat melaksanakan nazar harus ada ucapan di hati. Kalau cuma dohir aja nggak sah. Nah. Merokok pakai gading gajah apa hukumnya? Dan jual beli gading gajah. Gading gajah itu termasuk bagian tubuh binatang yang terpisah. Ada beberapa kemakfuan di dalam gading gajah ini, misal untuk pedang atau pisau atau apa. Tapi kalau untuk rokok ini ada yang mengatakan haram karena najis masih ada. Kalau untuk rokok, karena itu bukan untuk maslahat. Nah, kalau untuk pisau atau pedang untuk kelihatan gagah di depan musuh itu kan ada maslahat di situ. Walaupun ada yang mengatakan boleh tidak apa-apa, tapi wallahu alam, Anda belum pernah baca artikel yang atau kitab yang atau mungkin Bahsul Masail yang mengatakan halal kalau untuk gading itu untuk rokok. Anda belum pernah membacanya, tapi yang kita pahami bahwa gading gajah itu adalah haram karena termasuk bangkai. Karena gajah, ya siapa mau nyembelih gajah? Gajah juga termasuk binatang yang haram dimakan. Terus bukan hajat juga kan? Bukan untuk hajat juga maksudnya, kan untuk ya tahu apakah ada hajat juga nggak kalau misalkan rokok pakai gading gajah? Hanya action aja kan, bukan ada khasiat-khasiat tertentu gitu nggak. Mungkin bisa apa? Ini ada tuh, ada nih. Ini tadi kita sudah adzan dan kita menjawab adzan yang kalau ada adzan yang lain terdengar kita boleh kita tidak menjawabnya karena kita sudah menjawab yang pertama, kita memilih yang pertama. Ini kita lanjutkan lagi pertanyaannya, apa aja zakat pekerjaan atau profesi? Zakat profesi itu nggak ada. Jadi tidak ada sebetulnya zakat profesi. Yang ada adalah zakat mal, itu cuma 6, yaitu zakat tijarah kalau masalah penghasilan atau usaha. Zakat mal atau zakat penghasilan dari perniagaan dia, toko misalkan, pabrik mungkin. Tapi kalau zakat penghasilan yang dimaksud zakat profesi per bulan itu di dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada. Itu sebetulnya fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Dan fatwa ini boleh kita pakai, nggak apa-apa, karena beliau melihat dari situasi kondisi orang Islam pada zaman ini sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan, maka perlulah setiap bulan itu dikeluarkan zakat, gajinya itu dikeluarkan untuk zakat untuk maslahat kaum muslimin secara umum.
Boleh kita pakai, boleh enggak? Silakan. Mau dipakai silakan, mau dipakai silakan. Bebas. Terus kalau ada pegawai-pegawai yang dipotong, ya, yang dipotong untuk zakat gitu, gimana? Boleh nggak? Ya enggak apa-apa ya. Kalau dia rela, itu jadi sedekah. Kalau dia enggak rela, ya memang enggak jadi apa-apa akhirnya kan. Karena itu haknya dia. Tapi mending ya relakan aja supaya dapat pahala kalau memang terpaksa. Mau enggak mau itu peraturan memang harus dipotong untuk zakat penghasilan atau profesi tiap bulan. Mau enggak mau karena peraturan seperti itu. Ya sudah, relakan aja supaya dapat pahala. Kalau enggak direlakan enggak dapat pahala nanti. Ya. Kemudian jual beli buah yang masih di pohon dan masih mentah. Nah, ini ada hukum tersendiri dalam membeli pohon buah atau memborong buah yang masih belum dipanen. Itu ada hukum tersendiri. Ya, apa namanya? Hasad apa benar? Bukan dalam fikihnya. Itu ada hitungan tersendiri. Kita beli atau memborong buah atau kurma yang masih ada di pohon, ada hukumnya tersendiri. Diperbolehkan ada hukumnya tersendiri. Dengan syarat-syarat tertentu, ketat syaratnya. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Nah, ini agak panjang karena kita mengejar waktu juga. Apakah hadis yang menyatakan bisa kurban dengan seekor ayam bisa buat pedoman? Apakah bisa? Bukan hadis sebetulnya. Ketika ada seseorang, ini berapa lembar? Ketika ada orang yang dia tidak mampu untuk kurban kambing sama sekali, kemudian dia menyembelih ayam. Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau nggak salah itu mengatakan kurban dengan ayam, tapi bukan kurban, untuk mensyiarkan. Tapi bukan masuk kurban, dia dapat pahala untuk mensyiarkan Idul Adhanya, tapi tidak masuk ke dalam kurban. Kalau kurban ayam ya. Bagaimana cara menghitung zakat dagang? Zakat dagang ini cara menghitungnya adalah kita kapan buka usaha. Ya, kita kapan mulai buka usaha pakai tanggalan Hijriah. Kemudian setelah itu kita hitung akhir tahun, misalkan kita bukanya tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah tahun depan, Hijriah tahun depan, kita tutup buku. Kita hitung jumlah barang yang kita jual. Jumlah barang yang kita jual. Dan kita hitungnya harga jualnya. Kalau melebihi nisab, dan nisabnya dipakai nisab emas umumnya, karena nisab itu ada dua, nisab emas atau fiddah, tapi yang umum kan emas, maka dikeluarkan 2,5%. Itu caranya. Cara singkat dan simpel. Tapi kalau misalkan usahanya itu usaha jasa, misalkan dia punya persewaan mobil atau mungkin jasa arsitek, mungkin akan ada jasa arsitek itu, atau jasa hukum, atau jasa dokter ya, dokter itu jasa juga. Nah, itu apakah wajib dizakatin? Enggak masuk ke zakat. Cuman kalau misalkan penghasilannya banyak dan tidak mengeluarkan apapun, ya perlu ngopi. Maksudnya walaupun tidak wajib zakat, tapi setidaknya dia sedekah kalau memang dia ada kelebihan. Ya kayak orang punya kebun. Ada orang kebun itu tidak semuanya wajib dizakatin. Kebun buah yang wajib dizakatin cuman anggur dan kurma. Yang buah, kalau makanan pokok padi. Ada orang yang punya kebun, misalkan kebun cengkeh yang hasilnya lebih tinggi dari kurma dan dari anggur, harga jualnya lebih tinggi. Tapi dia memang tidak wajib zakat. Tapi bukan berarti tidak wajib zakat itu tidak dianjurkan sedekah. Setidaknya dia sedekah. Paling tidak disamakan hitungannya dengan zakat. Supaya apa? Supaya berkah. Karena ketika kita sedekah mengeluarkan uang dari hasil kita, kelebihan hasil kita bisa mendapatkan imbal balik dari Allah. Itu bukan cuma 1000 kali lipat, tapi bahkan bisa jutaan kali lipat. Tergantung kepada siapa kita memberi sedekahnya dengan cara dan syarat yang sah. Ya.
Apakah benar larangan berkorban jika belum akekah? Enggak sih, enggak juga. Yang tadi Anda sampaikan, kalau misalkan belum kekah, maka di afdolnya kekah dulu baru kurban, karena kekah itu setahun sekali. Seumur hidup sekali. Kalau kurban itu berulang setahun sekali. Bagaimana cara membayar fidyah orang yang sengaja meninggalkan puasa wajib? Orang yang meninggalkan puasa, baik karena sengaja atau tidak sengaja, atau karena udzur atau tidak udzur, maka dia wajib qadha. Kalau dia tidak menggodok sampai tahun berikutnya, selesai Ramadan tahun berikutnya, maka dia tetap wajib godok kan, plus fidyah. Misalkan satu hari dia tidak puasa, maka fidyahnya 1 mud, kira-kira sekitar 6 on atau 8 on. Anggap 1 kilo lah, 1 kilo. Kalau 2 hari maka 2 kilo. Kemudian ternyata dia tidak godok-godok sampai tahun berikutnya lagi, maka jadi naik yang 1 kilo tadi menjadi 2 kilo per hari. Ya, jadi di samping godok sampai dia selesai godok. Kalau sudah godok, ya sudah, hitungannya berhenti di situ. Ya. Apakah boleh korban sapi atau kambing tapi mengatasnamakan kelompok atau keluarga? Yang tadi Anda katakan, kalau sapi itu bisa 7 orang, kalau kambing hanya 1 1 orang per nama. Kalau kambing, kalau sapi 7 nama, bisa dengan dia, istri, anak. Apa hukum pajak dan bagaimana hukum masyarakat yang membayar pajak ke negara secara berkala? Makes ini pajak, memang hukumnya haram, tapi kita kalau tidak membayar pajak akan menimbulkan fitnah kan, bisa denda, bisa usaha kita ditutup mungkin, atau bisa macam-macam, bisa bahkan bisa pidana atau perdata atau apalah namanya, bisa kena masalah hukum. Nah, dalam hal ini maka kita wajib memang membayar pajak supaya tidak terkena fitnah tadi. Tapi hukum pajaknya sendiri gimana? Haram. Tapi karena kita tidak mungkin untuk tidak membayar pajak, maka kita wajib membayar supaya kita aman dari fitnah. Maka itu banyak ulama-ulama yang tidak menganjurkan santrinya atau melarang santrinya bekerja di sektor itu. Kalau ulama-ulama yang warok malah maaf tidak mau sama sekali makan dan minum dari santrinya yang kerja di tempat-tempat seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh membaca basmalah sebelum doa iftitah atau tidak perlu? Membaca basmalah sebelum doa iftitah. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim dulu kemudian membaca iftitah, maka iftitahnya tidak disunahkan lagi. Doa iftitah dan ta'awud itu disunahkannya sebelum Fatihah, sebelum basmalah berarti. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim dulu walaupun bukan Fatihah ya, bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca doa iftitah, maka tidak disunahkan kembali, tidak disunahkan lagi, termasuk ta'awud. Kalau kita sudah membaca bismillah maka tidak perlu membaca a'udzubillah. Tapi kalau kita sebelum membaca bismillah disunahkan kita membaca ta'awud atau a'udzubillah. Apa hukum bermakmum dengan imam yang fatihahnya tidak fasih? Kalau tidak fasihnya selama masih dalam apa namanya, kalau tidak fasihnya itu dalam masalah apa ya, cara bacanya saja, tapi tidak masalah dari hukum bacaannya, maka tidak masalah. Tapi kalau bermasalah dengan hukum bacaannya, maka kita mufarokoh dari itu imam, kemudian kita nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini juga sudah kita bahas di bab Fatihah tempo hari. Kemanakah pandangan kita saat sedang rukuk atau tahiyat? Ketika kita sholat, pandangan kita seluruhnya di dalam proses sholat ini, pandangan kita afdolnya adalah memandang tempat sujud kita. Kecuali ketika tahiyat, begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan jari kita menunjuk, maka jari telunjuk kita lah yang dipandang sampai salam. Kecuali kalau misalkan kita ada di depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, maka bagi orang yang di luar Mekah, bukan mukimin Mekah, itu disunahkan memandang Ka'bah ketika sholat, selama proses sholat itu. Kecuali kalau waktu rukuk dan sujud ya memandang tempat sujud. Kalau rukuk memandang tetap Ka'bah, gimana caranya?
Kecuali kalau ada fitnah di depan, fitnah ini maksudnya ya namanya orang di tempat tawaf itu kan campur lagi perempuan. Apalagi kalau perempuan-perempuan daerah-daerah tertentu memang terkenal kecantikan yang luar biasa seperti Lebanon, Lebanon, orang-orang Syam ini kan memang terkenal laha jamalah dan masya Allah kan. Nah, akhirnya nanti kita sholat malah tidak khusyuk sholatnya. Sholat malah gini. Nah, gini. Apa hukum baca sudah? Apakah boleh baca bismillah? Apa hukum? Apakah seluruh ayat Quran ada asbabun nuzulnya? Kalau ada, apa asbabun nuzulnya Fatihah? Ada. Semuanya asbab nuzulnya itu ada semuanya. Kalau Fatihah agak lupa ya. Karena tidak begitu, karena tidak fokus ke tafsir, karena fokusnya ke fikih semata tasawuf. Setiap turun ayat itu asbab nuzulnya ada. Karena berkaitan dengan peristiwa pada zaman itu. Untuk menetapkan Quran ini di hati para sahabat. Ya. Maka kita ada sinkron antara Quran dengan hadis. Kemudian nanti ada di dalam Quran itu juga ada nasikh dan mansukh. Dalam ilmu usul tafsir ada nasikh, ada mansukh dan juga usul fikih. Ada nasikh dan mansukhnya itu antar Quran, ada juga hadis. Apa konsekuensi yang akan didapat seseorang muslim jika melakukan perkara makruh? Ya, kalau makruhnya itu dia ringankan dan dia tidak mengakui kemakruhannya, ya dia sama aja dengan merendahkan hukum. Tapi kalau dia mengakui ini makruh, memang makruh, ya udah, dia tidak dapat fadilah gitu aja. Orang yang meninggalkan makruh karena ini adalah makruh, karena Allah, maka dia dapat fadilah. Tapi kalau dia melakukan makruh, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya. Apakah benar salaf Hadramut memakruhkan siwak bagi yang puasa sampai asar? Sebetulnya bukan salaf Hadramut, mu'tamad. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i makruh untuk siwak ba'da zawal, setelah zuhur sampai sore bagi yang puasa. Tapi ikhtar Imam Nawawi memilih untuk tidak makruh bagi orang puasa untuk bersiwak. Nah, bukan salaf Hadramut maksudnya, tapi mu'tamad, memang secara mu'tamad. Cuman Imam Nawawi mengatakan enggak makruh. Ini sudah waktunya. Hah? Sudah. Untuk pertanyaan ini mungkin bulan depan hilang. Bukan hilang, nambah. Masalah pertanyaannya berapa lembar ini? Ini anak kira cuma 1 lembar, di baliknya ada lagi. Berlembar-lembar. Ini pertanyaan-pertanyaannya ekstrim-ekstrim ya. Apakah kita boleh zuhud sama Syiah atau Wahabi? Bagaimana keadaan orang yang junub pada hari kiamat? Ini insya Allah kita lanjutkan untuk pertanyaannya ini bulan depan, kalau nggak salah tanggal berapa itu? Juli, Agustus kalau nggak salah. Maksudnya ke Agustus. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah dan fakana fi din dan hadiqatu salih wa munasabah salawatu ba'da. Hadratun Nabi al-Fatihah.